Ini adalah Samsung Galaxy M52 5G, bukan HP baru, tapi ini adalah Samsung seri M keluaran September 2021 lalu. Menginjak tahun keduanya, HP ini sudah turun jauh harganya dari harga awalnya. Apakah Samsung Galaxy M52 ini masih layak digunakan di 2023 dan beberapa tahun ke depan? Mari kita ulas. Dari awal perilisannya dulu, yang bikin saya salah fokus dengan HP ini itu punya ketebalan yang nggak seperti Samsung seri M sebelum-sebelumnya. Bagian belakangnya itu punya tekstur dan punya lapisan Corning Gorilla Glass. Yang mana ini tuh saya kurang suka karena kalau nggak dipakein gasing bakal kotor dengan bekas sidik jari. Walau begitu, base material yang ada pada bagian belakangnya ini terbuat dari plastik. Begitu juga dengan framenya, itu terbuat dari plastik juga. Kemudian masuk soal dimensi, ini tuh tipis padahal baterainya lumayan loh, 5000 mAh. Dimensi dari Samsung Galaxy M52 5G ini lumayan compact. Dan beratnya juga nggak berat-berat amat di angka 173 gram saja. Mumpung lagi bahas soal bodinya, kita bahas juga I/O portnya. Di bagian kanan terdapat tombol power dan volume, santai lah ya. Tapi perlu diingat bahwa tombol powernya itu sekaligus berperan menjadi sensor sidik jari. Mending begini sih kalau saya, jadi lebih natural gerakan tangan yang kita lakukan untuk membuka HP. Di bagian bawahnya terdapat port USB Type-C, speaker, dan mikrofon. Di bagian kiri terdapat slot hybrid untuk SIM dan microSD. Kemudian yang terakhir di bagian atas nggak ada apa-apa, cuma ada lubang mic saja. Ya, bener banget, nggak ada speaker kedua di sini, yang mana ini menjadi salah satu deal breaker untuk HP ini. Untungnya mono speaker yang ada itu nggak jelek-jelek amat, masih oke lah. Dan satu lagi yang perlu diingat, nggak ada jack audio 3,5 mm, layar dan panel berbeda dan nggak seperti speakernya yang disunat. Layar Samsung Galaxy M52 5G ini sangat aman. Terdapat layar berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Kemudian untuk refresh rate-nya, tenang aja, udah mendukung refresh rate tinggi 120 Hz. Selain itu, layarnya ini juga udah dilindungi dengan Gorilla Glass yang mana sama dengan bagian belakangnya, Corning Gorilla Glass 5. Kekurangan soal layarnya hampir nggak ada celah sih menurut saya, sistem operasi dan pembaruan software. Samsung Galaxy M52 5G ini ketika dirilis berada di posisi Android 11, dan sekarang HP ini udah mendapatkan update Android 13 yang berjalan di One UI 5.1. Kemungkinan besar tahun ini atau awal tahun depan akan menjadi pembaruan OS terakhirnya di Android 14. Tapi tenang aja, karena setelah itu masih ada security update selama setahun ke depan setelahnya. Lanjut soal UI-nya, jelas ini adalah salah satu UI di Android yang saya suka. Banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk melakukan kustomisasi tampilan dan pastinya nggak ada iklan. Performa, memori, dan storage. Soal perangkat lunaknya udah, bagaimana soal performanya? Samsung Galaxy M52 5G ini menggunakan Snapdragon 778G yang tahun kemarin itu banyak dimendang-mendingkan. Penyebabnya, chipset ini masih dipakai di beberapa HP tahun kemarin, bahkan dengan harga yang jauh dari Samsung Galaxy M52 5G ini. Bahkan, HP 7 jutaan aja tahun kemarin itu masih ada loh yang pakai chipset ini. Saya nggak memainkan banyak game di HP ini. Saya mencoba eFootball 2023 di grafis rata kanan 60 fps itu lancar. Suhu HP akan sedikit lebih panas dan akan muncul throttling dan lag tipis-tipis. Yang saya rasakan, HP ini tuh nggak begitu panas ketika dipakai untuk ngegame. Hangat aja gitu, jadi masih enak di tangan. Performanya ini tuh didukung dengan RAM 8GB yang juga terdapat opsi RAM plus up to 8GB yang konsepnya itu meminjam dari storage. RAM segini buat kegiatan multitasking itu masih relatif aman, apalagi jika yang dibuka itu tuh bukan aplikasi-aplikasi atau game-game berat, tuh nggak ada masalah. Soal storage, sayangnya dari dulu Samsung Galaxy M52 5G ini dirilis hanya dengan satu varian aja, 128GB. Kemudian untuk opsi upgrade-nya juga harus mengorbankan slot SIM kedua dari SIM tray-nya, kamera, dan kemampuan perekaman video. Sekarang soal hal yang saya suka, yakni kameranya. Pada bagian belakang terdapat 3 modul kamera yang masing-masing merupakan lensa utama 64MP, lensa ultrawide 12MP, dan satu sensor kamera yang nggak pernah saya pakai, lensa makro 5MP. Salah satu yang diunggulkan di atas kertas dari kameranya yakni kamera ultrawide-nya yang punya resolusi 12MP, yang mana di kelasnya itu jarang banget, palingan cuma 8MP aja. Kemudian bagaimana soal hasil kameranya? Kita mulai dari kamera belakangnya. Di kondisi cukup cahaya, gambar yang dihasilkan itu sangat baik. HDR-nya bisa membantu untuk menghasilkan gambar yang lebih baik
pula di lensa utama maupun lensa ultrawide-nya. Gak ada OIS di kameranya, sehingga ketika di kondisi minim cahaya akan mengandalkan kemampuan softwarenya aja. Hasil kamera Samsung Galaxy M52 5G di malam hari kurang lebih begini. Kemudian soal kamera selfie-nya, terdapat kamera 32 megapiksel yang punya hasil membagongkan, terutama untuk hasil videonya. Cek kamera depan dari Samsung Galaxy M52 5G di resolusi 4K 30 fps. Kondisi cahayanya sangat minim, hanya ada beberapa sumber cahaya saja di belakang saya. Ada lampu meja dan juga ada lampu kecil ini. Dan ketika backlight seperti ini hasilnya, wajah saya masih bisa terekspos dengan baik walaupun background di belakang saya itu nggak begitu jelas ya, terutama di daerah yang kuat. Jadi sekalian ini saya tunjukkan hasil videonya juga. Kameranya secara overall itu oke banget, bisa merekam Full HD 60 fps di kamera depan maupun belakangnya. Walau stabilisasi harus berkurang, begitu juga di resolusi 4K. Sedikit catatan dari kameranya, ini tuh punya warna yang agak ditinggikan saturasinya oleh sistem. Jadi warnanya akan rada gonjreng. Kemudian soal skin tone, entah kenapa ini bikin wajah cerah dan glowing, padahal aslinya muka saya nggak seperti ini. Kemudian di beberapa kesempatan buka kamera dan langsung jepret itu agak nggak responsif. Entah itu terjadi di unit yang saya pakai atau mungkin permasalahan softwarenya, baterai, konsumsi, dan pengisian daya. Kemudian soal baterainya itu 5000 mAh, yang mana ini besar dan lumrah untuk tahun-tahun sekarang. Pengalaman menggunakannya pun irit-irit aja, apalagi kalau dalam skenario penggunaan game yang cuma sekali dua kali. Asumsi saya mungkin ini salah satu dampak dari HP satu speaker ya, lebih irit ditambah lagi penyempurnaan software. Screen on time 6-7 jam itu bisa banget ditempuh, terutama untuk penggunaan ringan, itu pun di 120 Hz dan tanpa menggunakan mode hemat. Soal pengisian daya, ini lumrah untuk HP 5000 mAh. Pengecasan 10-100% menggunakan charger 15 bawaannya itu bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 20-30 menit. Betul, masih ada charger bawaan walaupun cuma 15 watt. Kemudian saya menggunakan charger 25 watt. Itu bisa lebih cepat ngecasnya di angka 1 jam dan 10-15 menitan aja. Lalu bagaimana soal harganya? Harga second dari Samsung Galaxy M52 5G ini dibanderol mulai 3,2 hingga 3,6 juta rupiah. Untuk harga barunya itu dulu sekitar 5 jutaan, tapi sekarang untuk unit barunya itu udah nggak tersedia ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Samsung Galaxy M52 5G ini kalau kawan-kawan nemu yang no minus dan masih mulus, sikat aja. Dengan harga 3,2 sampai 3,6 di harga segitu masih worth it menurut saya. Tapi kalau lebih dari itu, pilihan mungkin bisa ke HP-HP keluaran yang lebih baru. Kemudian kalau ditimbang dengan price to performance, ya jelas ini masih recommended banget di tahun 2023 ini. Kamera oke, performa oke, 5G dan dukungan pembaruan software masih lumayan lah untuk tahun 2023 sekarang ini. Baiklah kawan-kawan, demikian review saya mengenai Samsung Galaxy M52 5G. Barangkali masih ada yang menggunakan HP ini, silahkan sharing di kolom komentar. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, dan thank you.